Ya, Bu. Persamaan garis singgung pada kurva teks 3 guru Ibu Ida Rosida. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam video pembelajaran SMA Negeri 25 Bandung. Dalam kesempatan ini yang akan disampaikan adalah tentang turunan diferensial dengan subkonsep materi persamaan garis singgung pada kurva bersama saya Ida Rosida. Nah, dalam persamaan garis singgung pada kurva ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gradien garis singgung pada kurva. Yang kedua, persamaan garis singgung pada kurva dan beberapa konsep tambahan yang ada kaitannya dengan persamaan garis singgung pada kurva. Sebelum kita memulai dengan yang pertama, kita ingatkan dulu materi yang pernah kalian dapatkan di tingkat SMP, yaitu persamaan garis lurus. Dengan memahami persamaan garis lurus, tentunya akan mempermudah untuk kalian bisa lebih mantap dalam memahami persamaan garis singgung pada kurva ini. Baik, kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu tentang gradien garis singgung pada kurva. Kita lihat definisi, misalkan fungsi Y sama dengan Fe yang mempunyai turunan pada X sama dengan A, turunan fungsi Fx pada X sama dengan A atau ditulis dengan F aksen A, ditafsirkan secara geometri sebagai gradien garis singgung pada kurva di titik A, Fa. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwa yang disebut dengan turunan, teori Leibniz menuliskan sebagaimana tertulis di sini, yaitu dy per dx untuk x sama dengan a. Kalian masih ingat kan tentang teori Leibniz? Sebenarnya ini sama saja dengan turunan yang kita tulis seperti tadi, yaitu f aksen a. Nah, kita lihat catatan yang kedua. Catatan yang kedua ini adalah merupakan kalimat sederhana dari definisi tadi, bahwa kalau kita akan mencari gradien garis singgung pada kurva, itu bisa dicari dengan menggunakan turunan pertama dari kurva tersebut. Misalnya jika kurva Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung pada kurva tersebut adalah M sama dengan Y aksen atau M sama dengan F aksen X. Nah, M ini adalah notasi dari gradien garis singgung pada kurva. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu persamaan garis singgung pada kurva. Jika titik PA, FA terletak pada kurva Y sama dengan Fx, maka persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx yang melalui sebuah titik PA, FA dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat sebuah formula, yaitu Y min FA sama dengan M kali X min A. Ini adalah rumus persamaan garis singgung pada kurva yang mempunyai gradien M dan melalui titik A, FA. Dengan gradien M ini bisa dicari dengan turunan pertama atau notasi Leibniz menuliskan dy per dx. Ya. Kita lihat selanjutnya bahwa rumus persamaan garis singgung pada kurva. Kita lihat selanjutnya bahwa persamaan garis singgung pada kurva itu identik dengan persamaan yang tertulis ini. Nah, persamaan ini tidak lain adalah persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1
dan bergradien M yang pernah kalian dapatkan di tingkat SMP dulu. Jadi yang ini lebih familiar barangkali ya dengan kalian. Selanjutnya kalian boleh memilih pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang tadi. Nah, di sini ada sedikit catatan bahwa M adalah gradien garis singgung pada kurva yang dilambangkan dengan M sama dengan Y aksen. Kemudian X1, Y1 adalah titik singgung. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu beberapa konsep tambahan yang berkaitan dengan persamaan garis singgung pada kurva. Dua garis sejajar dan dua garis tegak lurus. Kita lihat ilustrasi yang tergambar di sini. Ada dua buah garis yang sejajar. Menurut sebuah aksioma, jika dua buah garis sejajar, maka kedua gradien sama. Atau tertulis di dalam kalimat matematika, M1 sama dengan M2. Kemudian ilustrasi yang kedua, ada dua buah garis yang saling tegak lurus, yaitu garis G dan H. Sebuah aksioma mengatakan jika dua buah garis G dan H saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah min 1. Dengan kalimat matematika tertulis M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya. Nah, dua aksioma ini kalian harus paham benar karena akan banyak digunakan di dalam soal-soal tentang persamaan garis singgung pada kurva. Baik, kita lanjutkan. Ini bahasan yang terakhir, yaitu tentang garis normal. Kita lihat ilustrasi yang tergambar di depan. Ada sebuah kurva Y sama dengan Fx. Kemudian ada sebuah garis yang menyinggung, yang disebut dengan garis singgung. Dan titik singgungnya adalah A, FA. Jika kita buatkan sebuah garis yang ditarik melalui titik A, FA yang tegak lurus dengan garis singgung ini, maka garis tersebut disebut garis normal. Kita lihat sekarang di sini ada keterangan bahwa garis yang ditarik melalui titik PA, FA dan tegak lurus terhadap garis singgung pada kurva tersebut di titik itu disebut garis normal. Jelas bukan? Ya, kita lihat di sini. Kalau seperti itu, sekarang persamaan garis normalnya seperti apa? Nah, untuk persamaan garis normal, kita lihat persamaan seperti ini. Y min FA sama dengan min 1 per M kali X min A. Jadi, pada persamaan garis normal ini, dengan persamaan garis singgung, bedanya hanya di gradien. Karena kita tahu bahwa garis normal itu tegak lurus terhadap garis singgung pada kurva. Sehingga gradien garis singgung pada kurva dengan gradien persamaan garis normal, kalau kita kalikan hasilnya min 1. Nah, itu mungkin yang Ibu sampaikan tentang materi persamaan garis singgung pada kurva. Itu yang Ibu sampaikan, materi tentang persamaan garis singgung pada kurva. Sekarang untuk lebih mantapnya, Ibu siapkan beberapa contoh soal agar baiklah, Ibu sampaikan contoh soal yang pertama. Ibu bacakan, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan E kuadrat min 3X plus 6 di titik 1,4. Nah, kita lihat di sini dalam soal ini ditanyakan adalah persamaan garis singgung pada kurva, kemudian diketahui persamaan kurvanya dan titik singgungnya. Dan kita mulai jawab bahwa syarat yang harus ada untuk mendapatkan persamaan garis singgung pada kurva ada dua syarat. Yang pertama, harus ada titik singgung, dan yang kedua harus ada gradien. Nah, titik singgungnya sudah ada 1,4, kita tinggal mencari gradiennya. Gradien dapat dicari dengan M sama dengan Y aksen. Kalian lihat ini kurva. Kita tinggal menurunkan kurva ini. Kalian masih ingat kurva, cara menurunkan kurva?
yaitu 2-nya ke depan, X pangkatnya berkurang 1 ya, sehingga kita mendapatkan M sama dengan 2X min 3. Dan didapatkanlah M-nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menuliskan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dan X kita substitusikan dan M-nya juga kita substitusikan. Sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Ya. Nah, kita dapatkan sebuah persamaan dan ini adalah PGSK. PGSK ini singkatan dari persamaan garis singgung pada kurva. Selanjutnya kita tinggal menuliskan kesimpulan. Jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 6 di titik 1,4 adalah X plus Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua agar kalian lebih mantap dan lebih paham. Kita bacakan, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X min 5 di titik yang berabsis 1. Kalian masih ingat apa yang dimaksud absis? Absis itu benar adalah nilai X pada titik koordinat. Ya. Seperti tadi, syarat yang harus ada adalah titik singgung dan gradien. Kemudian di sini belum ada titik singgungnya, baru yang ada adalah nilai absisnya. Kita tulis titik singgungnya 1, Y dan gradiennya kita cari dengan cara menurunkan seperti tadi. Ya, kita lihat turunannya. Nah, sekarang kita cari dulu titik singgung dengan menentukan nilai X sama dengan 1 dan substitusi ke kurva. Didapatlah titik singgung 1,2. Kemudian untuk mencari gradien, kita turunkan kurva yang ini. Kita mendapatkan M-nya sama dengan 10. Gradien sudah ada, titik singgung sudah ada, berarti kita tinggal menghadirkan persamaan garis singgung pada kurva seperti ini. Dan semuanya disubstitusikan X1 dan Y1 dan nilai M-nya, sehingga kita punya persamaan seperti ini. Ya, alhamdulillah berarti PGSK sudah ada. Kita tinggal menentukan kesimpulan. Baik. Kita lihat di sini Ibu masih menyiapkan satu soal lagi, yang terakhir adalah soal nomor 3 agar kalian lebih mantap lagi, dan ini insya Allah soalnya lebih dalam dari soal yang pertama. Kita bacakan, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/3 X ditambah 8. Untuk soal ini titik singgung belum ada dan gradien juga belum ada. Tapi di sini ada keterangan bahwa persamaan garis singgung tersebut tegak lurus terhadap garis ini. Berarti garis inilah yang akan membuka hidayah untuk kita dapat menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Baik, kita jawab ya. Untuk langkah pertama, kita bisa menentukan gradien dari garis singgung tersebut, yaitu min 1, dengan mencari nilai M-nya adalah dari koefisien X. Ya. Kita tahu waktu di SMP kalian mendapatkan Y sama dengan MX plus C, sehingga gradiennya dapat didapatkan dari koefisien M. Baik, kita lihat di sini persamaan ini Y sama dengan min 1/3 X ditambah 8. Itu menunjukkan bahwa nilai M-nya adalah min 1/3. Kalian dulu mendapatkan Y sama dengan MX plus C adalah sebuah persamaan garis yang gradiennya didapat dari koefisien X. Sehingga gradien garis singgung ini dapat dicari dengan mengalihkan M1 kali M2 sama min 1 dan M-nya didapat 3. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan M3, kita akan mencari sebuah titik singgung. Titik singgungnya dengan bantuan menentukan kurva Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3, kita cari gradiennya, yaitu dengan turunan pertama, dan gradien ini tadi sudah didapat adalah 3. Kita tinggal membuat sebuah persamaan, kemudian persamaan ini kita sederhanakan, dan kita mendapatkan persamaan yang dalam bentuk sederhana X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0.
kemudian kita faktorkan dan didapat X-nya 1. Untuk mendapatkan titik singgung, kita mencari Y dengan mensubstitusi nilai 1 ke kurva ini, didapatlah Y-nya 2, dan titik singgungnya adalah 1,2. Sekarang kita sudah mendapatkan M-nya 3 dan titik singgungnya 1,2, maka persamaan garis singgung pada kurva yang selalu kita singkat dengan PGSK, seperti ini formulanya, kita tinggal mensubstitusi semuanya, maka kita mendapatkan sebuah persamaan seperti ini. Maka dari itu kita bisa membuat sebuah kesimpulan, jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/3X plus 8 adalah 3X min Y sama dengan 1. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang masih bingung, masih belum paham, bisa diputar ulang video pembelajarannya. Dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tapi panjang tingnya. Berapa menit? Di situnya berapa, Bu? Enggak tahu, ini belum direkam. Kira nih, orang satu.